langkah yang paling pokok mengenal Tuhan itu sangat mudah. Kamu pernah tahu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kan? Ya. Kudrat apa artinya? Kuasa, kemampuan. Kamu punya kemampuan nggak? Ya. Punya. Kemampuan yang kita miliki itu adalah tajalliyati sifatillah, penampakan sifat Tuhan yang ada pada diri. Ya, itu kan yang paling gampang itu. Kita melihat, sebenarnya kita, ya bukan kita yang melihat itu. Kita bergerak, ya bukan kita yang bergerak itu. Kita mendengar, bukan kita yang mendengar itu. Dia semua, kita hidup, bukan kita yang hidup itu. Semuanya adalah penampakan sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Mulainya dari situ. Jadi penampakan sifat Tuhan apapun yang ada pada diri kita. Cuma satu syaratnya, ketika kita melakukan keburukan, jangan sekali-kali sandarkan kepada Tuhan. Hanya itu syaratnya, supaya tidak salah. Tapi kalau kau melakukan kebaikan, makasih Tuhan. Kalau kau dapat melakukan kebaikan apapun, sekecil apapun, terima kasih Tuhan. Melangkah dengan langkah yang energi yang baik, tidak sempoyongan gitu ya. Bangun tidur sehat gitu. Ingat, ya mulai dari situ. Mulainya dari situ. Sedikit demi sedikit. Rasakan kehadiran Tuhan yang bertajalli pada diri kita. Melangkah langkahmu, setiap hari kau pakai motor, setiap hari kamu tangan ini. Jadi kalau belajarnya di situ, lama-kelamaan nanti Allah sendiri akan buka hati kita. Kalau teorinya ya seperti itu, melangkahnya lewat diri kita dulu, belum ke alam semestanya, belum keluar diri kita melihat kepada diri kita bergerak. Kalian pikir itu bergerak sendiri? Masa susah sih mengenali ini, gerakan ini? Kita kalau begini apa namanya? Tinju. Kalau begini, tampar. Kalau begini, nggak ada namanya sudah. Susah untuk ngasih nama. Bagaimana gerakan-gerakan semua yang ada pada diri kita itu? Kita selalu kagum ya kepada orang yang membuat robot. Tapi kenapa kepada diri sendiri nggak kagum gitu? Seolah-olah kita punya kekuatan sendiri. Ini sampai bisa nari kayak ini. Gerakan selembut apapun ya. Itu sebenarnya tajalliyatus sifatillah, tajallinya sifat Allah yang ada pada diri kita. Jadi untuk menentukan ya, lewat situ lah. Yang paling mudah, tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang makhluk Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian mengapa kalian tidak meneliti? Kalau bahasa yang kita kenal adalah man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal kepada dirinya, maka akan kenal kepada Tuhannya. Kita nggak punya kekuatan sendiri loh, ya. Jangankan mengendalikan orang lain, mengendalikan diri sendiri lo nggak bisa. Rastruk bisa lah. Mau ngangkat tangan, kehendak Anda untuk ngangkat tangan, tapi nggak bisa. Betul nggak? Subuh mau bangun tidur, bangun. Mau bangun, hati mau bangun, nggak bisa. Jatuh lagi. Emang kita punya kekuatan sendiri, makanya minta kepada Allah bangun subuh itu. Kalau bangun ketika mau subuh itu kita minta, ya Allah tolong mudahkan aku bangun. Insya Allah bangunnya cepat. Ya, kalau bersandar pada diri sendiri sudah bangun, bahkan sudah ke musola, tak sampai di musola ya kayak gitu lagi, kehilangan kekuatan. Tapi kalau orang sudah kenal Tuhan, wah itu pertemuan sang pangeran dengan kekasihnya, kenikmatan yang luar biasa. Kenali Tuhan, menyadari terhadap hadirnya Tuhan. Kalau bahasa paling rendah begini, menyadari terhadap kasih sayang Tuhan kepada diri kita, termasuk melihat, mendengar, berpikir, bergerak, dan lain sebagainya. Mulai dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kalau qadiran, muridan, aliman, hayan kan mirip dengan yang sifat 7 itu, 7 sifat. Itu biasanya dikaji di orang-orang thariqah di ilmu hakikat. Tapi akan saya sederhanakan. Di dalam menyederhanakan itu, ya kenali diri kita. Kita bisa merasakan, misalnya kita punya sensor lidah nih. Lidah kita punya sensor kan? Asin, pahit. Asin ada beberapa tipe, ada beberapa level lah kita.
Asin 1, asin 2, asin 3, asin 4, asin 5, sampai mungkin asin ke 100 kali. Sekarang pedas itu juga ada levelnya kok. Terus siapa itu yang bertugas untuk mendeteksi level itu? Hah? Siapa yang bertugas? Lidah, sensor lidah kita. Itu kalau bahasa ilmiah sensor, kalau bahasa agama malaikat. Itu malaikat. Orang Australia, seorang gadis Australia, para mahasiswa Australia meneliti tentang lidah ini. Dinyatakan di dalam bukunya bahwa lidah manusia dapat merasakan 6.000 rasa. 6.000 rasa. Jadi asin itu mungkin ada 100 kali. Mulai dari level 0 sampai level 100 barangkali begitu. Begitu juga pedas, begitu juga dengan manis, begitu juga dengan hambar dan lain sebagainya. Sama-sama manis tapi manisnya beda. Sama-sama hitam, kok hitam semua? Beda hitamnya. Betul nggak? Nah, ini hitam agak beteng. Ini hitam level 3, level 4, barangkali begitu. Yang putih juga demikian. Gak ada yang sama. Terus siapa yang punya tugas untuk mendengar? Mata kita. Betapa hebatnya Engkau ya Allah. Kita tuh kagum kepada mega pixel yang kalian punya HP berapa itu? Itu berapa meganya? Yang saya bilang yang bilang orang udah nggak tahu. Mungkin nggak tahu berapa megapiksel itu kamera. Kecerahannya itu, merahnya itu ada merah yang level berapa kali itu bisa mendeteksi tidak merah, tapi ada juga bisa mendeteksi bagian merah itu benar semua merah. Kan begitu ya? Nah itu siapa? Yang ada di balik itu tuh siapa gitu maksudnya? Kalau bukan Dia yang Maha Kuasa. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi memulai untuk mengenal Tuhan dari hal-hal yang mudah. Gitu dia. Jadi manusia intinya adalah la haula wala quwata illa billah. Berangkatlah dari situ. Jangan hanya dijadikan sebagai wiritan, tapi jadikan pemikiran kita tidak punya kekuatan apa Pak. Iya, termasuk melihat nggak punya, termasuk mendengar tidak punya, termasuk energi berjalan tidak punya, Dia yang punya. Jadi makanya kalau kebablasan, aku adalah Tuhan. Kalau kebablasan kan begitu, jadinya nanti aku adalah Tuhan. Wah, itu nanti. Tapi kita tidak akan mengajarkan seperti itu. Tapi yakini, rasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu saja, sampai di situ. Itu ya.